Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Sila Khairul Zahra dengan NIM 434241010. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap proses pengerjaan tugas modul 6, yaitu pembuatan website menggunakan Content Management System atau yang biasa disebut CMS. Platform CMS yang saya gunakan adalah WordPress dengan tema website berupa portofolio pribadi. Sebelum masuk ke pembuatan website, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tools yang digunakan dalam tugas ini. Saya menggunakan Laragon sebagai local development environment. Laragon adalah aplikasi yang memungkinkan kita menjalankan web server secara lokal di komputer tanpa perlu koneksi ke internet. Alasan saya memilih Laragon dibandingkan tools lain seperti XAMPP adalah karena Laragon memiliki fitur unggulan bernama Quick App. Nah, fitur ini memungkinkan instalasi WordPress secara otomatis hanya dengan beberapa klik tanpa perlu download secara manual, konfigurasi database, atau setup virtual host secara pribadi terpisah. Seperti yang bisa dilihat di layar, Laragon sudah berjalan dengan servis Apache dan MySQL dalam kondisi aktif. Nah, langkah pertama yaitu adalah instalasi WordPress. Prosesnya sangat mudah. Saya cukup membuka menu memilih Quick App ini. Nah, lalu saya memilih WordPress. Nanti ada yang muncul untuk meminta nama project. Saya mengisi menggunakan nama portofolio Quick 6. Nah, setelah mengklik OK, Laragon secara otomatis melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, mendownload file WordPress versi terbaru. Kedua, membuat folder project di direktori www, seperti yang bisa dilihat ini sudah jadi. Dan yang ketiga, membuat database baru dengan nama yang sama. Dan yang keempat, menyiapkan virtual host sehingga website bisa diakses melalui browser. Ini untuk database-nya. Di sini bisa dilihat portofolio. Nah, proses instalasi WordPress pun selesai dan dashboard bisa diakses. Nah, setelah WordPress terinstall, langkah berikutnya adalah memilih tema yang sesuai dengan tujuan website. Di sini saya memilih tema Astra karena beberapa alasan. Pertama, karena Astra dikenal sebagai tema yang sangat ringan dan cepat, sehingga tidak memperlambat loading website. Kedua, tema ini sepenuhnya responsif, artinya tampilan akan menyesuaikan diri dengan baik di semua ukuran layar, baik desktop maupun mobile. Ketiga, Astra menyediakan banyak pilihan kustomisasi melalui customizer bawaan WordPress tanpa perlu menulis kode. Dan keempat, tema ini tersedia secara gratis. Proses instalasi tema dilakukan di menu Appearance di bagian Themes, lalu di sini kita cari Astra dan klik Instan. Seperti dilihat di layar, Astra sudah aktif ya. Nah, setelah tema aktif, saya melakukan kustomisasi untuk menyesuaikan tampilan website dengan kebutuhan portofolio saya. Kustomisasi dilakukan yang pertama, memilih appearance, terus customize. Di sini saya mengubah beberapa aspek tampilan secara real time dan langsung bisa melihat hasilnya di preview sebelah kanan. Sebentar ya Pak, masih loading. Kenapa lama banget sih? Nah, di sini. Nah, yang pertama itu saya ubah ada set identity. Terus yang kedua ada global colors, yang ketiga ada bagian typography, dan yang terakhir saya juga menyesuaikan layout header agar sesuai dengan kebutuhan navigasi. Nah, setelah semua perubahan selesai, saya mengklik tombol publish untuk menyimpan kustomisasi di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat halaman-halaman website pada website protokol ini. Saya membuat halaman 4 halaman utama. Pembuatan halaman dilakukan di menu page, terus add page. Lalu saya menggunakan editor visual bernama Gutenberg yang memungkinkan kita menyusun konten menggunakan berbagai blok atau elemen yang tersedia. Halaman pertama yaitu home, yaitu halaman yang akan menampilkan perkenalan singkat saya. Yang kedua ada kontak, ada kontak yang menyediakan informasi kontak dan form yang bisa diisi oleh pengunjung website. Yang ketiga ada about yang berisi informasi lengkap mengenai latar belakang dan pendidikan saya. Dan yang terakhir ada service atau skill yang menampilkan keahlian dalam format 3 kolom menggunakan kolom blok. Setelah semua halaman selesai dibuat, saya mengkonfigurasi navigasi website
agar pengunjung bisa berpindah antar halaman. Konfigurasi navigasinya dilakukan di menu Appearance, lalu menu. Saya membuat menu baru dengan nama main menu, primary. Kemudian menambahkan keempat halaman yang tadi sudah saya buat jadi satu. Nah, setelah menu disusun, saya menetapkannya sebagai primary menu pada bagian display location, lalu menyimpannya. Selain itu, saya juga mengatur halaman home sebagai homepage statis melalui setting, lalu reading. Ini, kemudian memilih halaman home pada drop-down homepage. Ini penting agar tampil saat mengakses alamat website adalah halaman home yang sudah saya buat, bukan halaman blog default WordPress. Nah, untuk meningkatkan fungsionalitas, website saya juga menginstal beberapa plugins. Yang pertama saya install plugin kontak form 7. Plugin ini membuat untuk form kontak yang bisa diisi oleh pengunjung website di halaman kontak. Setelah plugin diinstal dan diaktifkan, saya menyalakan shortcode yang diberikan, kemudian menempelkannya ke halaman kontak menggunakan shortcode di Gutenberg. Nah, ini berikut halaman akhir website yang sudah saya buat. Nah, ini pluginnya nanti ada di sini, Pak. Ini jika ingin melihat codingannya. Ini untuk yang about, saya menggunakan A1 paragraf. Terus pluginnya ada di sebelah sini. Ini pluginnya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Demikian penjelasan mengenai proses pengerjaan tugas modul 6. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.